Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat pagi kepada semua ibu yang hadir. Selamat beribadah pada hari ini. Majelis GKJDU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Riyadi, Majelis dari GKJDU Puyang, dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk Ibu Pendeta Juniana Wangse melayani di GKJDU Butuhor, dan untuk Penatua Yosua Ivan Pradana melayani di GKJDU Puyang. Untuk petugas kolektan tim SPKA 2 yaitu Dedila, D. Renata, dan D. Ela. Untuk warta yang pertama yaitu ibadah PA dan Anjang Sana GKJDU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 atau hari ini pukul 17 atau pukul 5 sore, tempat keluarga Bapak Heri Iswanto. Pemimpin firman yaitu Pendeta Juliana Wangse, dan pujian dan doa yaitu tim SPKA. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang kedua yaitu keluarga Bapak Rudi Rianto mengundang Bapak Ibu Saudara warga jemaat untuk hadir dalam ibadah syukur yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 September tahun 2024 pukul 16.30 WIB atau jam setengah 5. Tempat keluarga Bapak Rudi Rianto. Pemimpin firman yaitu Pendeta Juliana Wangse, pujian dan doa yaitu majelis. Acara yaitu ibadah syukur atas wisuda Saudara Dava, putra Bapak Rudi. Mohon kehadiran dari warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Untuk warta yang ketiga yaitu ibadah padang GKJDU Jemaat Bendosari. Kami mengingatkan kembali seperti yang sudah kami wartakan pada warta minggu lalu, dimohon kepada warga jemaat yang ingin ikut dalam ibadah padang bagi yang belum mendaftarkan diri untuk segera mendaftarkan diri ke majelis, yaitu Penatua Cornelius Gideon atau Ibu Diaken Sri Rahayu dengan melampirkan jumlah pasti keikutsertaannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta yang keempat yaitu ibadah Minggu tanggal 8 September 2024 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Wangse dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk petugas kolektan yaitu tim SPKP Bapak-Bapak yaitu Bapak Hermawan, Bapak Yohanes Yono, Bapak Abah. Song leader yaitu tim Song leader 1 Saudara Janti, Saudara Mada, dan Saudara Kristi. Untuk penerima tamu, tim penerima tamu 10 yaitu Bapak Chandra, Ibu Surani Mariono, Ibu Sriwigati. Untuk multi dan sound yaitu Saudara Herli dan Saudara David Bimo. Untuk Facebook online yaitu Bapak Kristianto. Ini ada tambahan warta yaitu menginformasikan untuk dekorasi yang ada di meja altar adalah milik jemaat GBKP. Pada hari ini GBKP akan mengadakan ibadah undur-undur. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa secara pribadi dan kami akan mengantarkannya. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sehingga saat ini kami dalam keadaan baik. Bapa, kami juga mohon ampun akan segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Bapa di surga, jika sebentar lagi kami akan mulai ibadah pada hari ini, kami mengundang Engkau Bapa,
kiranya Engkau berkenan hadir dalam ibadah ini, sehingga hanya nama-Mu yang kami muliakan, dan mampukan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dengan baik, sehingga firman dan apa yang kami lakukan pada saat ini tidak sia-sia. Bapa, kiranya Engkau juga melindungi dan menyertai dan memberkati semua petugas yang ikut ambil bagian di dalam kebaktian hari ini Tuhan. Engkau mampukan sehingga kami melakukan dengan sepenuh hati dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Berkati juga hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu hari ini, sehingga semua hanya kehendak-Mu. Demikian Bapa, juru doa kami. Ibadah ini hanya kami buka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian pembuka Hidup Jemaat 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Dipersilakan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing sabda awal pada pagi ibadah ini sebagai pengantar kita masuk di dalam ibadah pagi hari ini terambil di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 yang demikian sabdanya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Sekali lagi, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan meresponi sabda awal tadi dengan kita memuji, menyanyi, dan bersyukur kepada Tuhan dengan nyanyian jemaat Kidung Jemaat 17. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari di dalam kehidupan kita bahwa kita tidak bisa melakukan kasih Allah di dalam hidup ini dengan sempurna. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali tentang hukum-hukum Tuhan, aturan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan umat yang percaya kepadanya melalui hukum kasih. Oleh sebab itu, karena kita menyadari bahwa kita belum bisa sempurna melaksanakan kasih itu di dalam hidup ini, kita akan mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya memampukan kita untuk tetap berusaha melakukan kasih itu di dalam hidup ini. Kita akan saat teduh sejenak. Kita mohon kepada Tuhan, kita mohon tuntunan kepada Tuhan supaya Tuhan benar-benar ada, Roh Kudus diam di dalam hati dan pikiran kita. Saat teduh sejenak. Kasih-Mu nyata pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memimpin dan menyertai setiap hidup kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati hari yang baru. Itulah kasih-Mu yang Engkau nyatakan buat kehidupan kami, umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan,
bersama umatmu di GKJPU Jemaat Bendosari di tempat ini, kami datang kepadamu, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami melaksanakan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, karena Roh Kudus diam di dalam hati kami, maka kami akan berusaha semaksimal dan semampu kami untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas kami, untuk melayani, untuk mengasihi setiap saudara kami, untuk berbuat baik, dan apapun yang Engkau perintahkan di dalam hidup kami akan berusaha untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sering berbuat dosa, berbuat salah dengan anak-anak kami, dengan istri, dengan suami, dengan keluarga, dengan tetangga. Itulah kekurangan kami Tuhan. Tetapi melalui pengampunan-Mu pada pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa berada di dalam hidup kami, berjalan lebih depan untuk menuntun kami, sehingga memampukan kami untuk mengikuti setiap jejak perjalanan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap acara kami pada pagi hari ini di dalam ibadah kami, awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya kuasa Roh Kudus tetap ada di ruangan ini untuk menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan di pagi hari ini itu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian seruan doa kami dan permohonan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah, tetapi kita menerima pengampunan daripada Tuhan karena kasih-Nya nyata di dalam hidup kita. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28, yang demikian sabdanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku, kepada Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian sabda sebagai berita anugerah pada pagi hari ini. Silakan dulu. Setelah kita menerima anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, setelah kasih kita dianugerahi oleh Tuhan, maka karena tuntunan Roh Kudus, melalui kuasa Roh Kudus, kita akan diberikan petunjuk-petunjuk yang baru. Petunjuk itu baru terambil di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24, yang demikian sabdanya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya.
Demikian petunjuk hidup baru yang harus kita terapkan, yang sebagai petunjuk-petunjuk kita, penuntun-penuntun kita, supaya kita menyadari bahwa kita adalah hamba dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Sudah sepantasnya seorang hamba taat dan patuh kepada Tuhan. Kita responi petunjuk hidup baru dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Dengan hitung jemaat 33, kita akan pujikan bait yang pertama dan kedua. Tiba saatnya kita akan mendasari ibadah pada pagi hari ini dengan sabda Tuhan. Oleh karenanya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan minta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita memahami dan melakukan segala firman-Nya di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Engkau masih mengingatkan kami untuk kami bisa mengerti, membaca, merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Inilah waktu yang terbaik buat kami untuk bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki dan Engkau firmankan di dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan, dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, perkenankan kami memperkenalkan diri kepada seluruh jemaat di tempat ini, karena ini adalah pelayanan perdana saya. Saya sebagai anggota LBH Klasis Bendosari sudah 1 tahun berjalan, hampir 2 tahun, dan saat ini saya ketiban sampur untuk menjadi
pelayan tukar mimbar klasis. Saya dari GKJTU Jemaat Kuyang, nama saya Riyadi. Saya sebagai penatua di GKJTU Jemaat Kuyang. Saya sudah mempunyai istri dan saya juga sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Dados ngeten nggih, nak sampean-sampean sedaya panggih kula teng pundi mawon, napa kula panggih sampean sedaya teng pundi mawon, nggih takon. Bertanya, pripun Pak kabare? Oh, sae Bu. Pripun Mas kabare? Wah, sae luar biasa. Sing luar biasa napa nih? Nggih. Wong urip ki ora ana sing luar biasa. Kabeh iki perjuangan, berjuang, berusaha. Nah, sing luar biasa niku karena Tuhan memberikan kemampuan kita untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada di dalam hidup ini. Nah, karena tuntunan Tuhan, maka itu bisa dikatakan luar biasa. Wah, kamu itu kaya, kamu sudah sukses dan lain sebagainya, kamu luar biasa. Itu tidak luar biasa, karena itu bukan pekerjaan Tuhan. Yang dinamakan luar biasa karena berawal dari karya Roh Kudus, itu baru luar biasa. Demikian perkenalan kami sebagai pelayan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Tentrem rahayu. Kita akan mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka karena berhubung saya tidak membawa Alkitab, tetapi saya membawa Alkitab. Alkitab itu berwujud buku dan ini Alkitab. Meskipun di dalam Alkitab, tapi tidak menjadi persoalan. Karena itu semua isinya sama dan itu semua menjadi tuntunan-tuntunan buat kita yang percaya kepada firman-Nya. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Korintus 13. Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu semuanya? Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika sempurna tiba, maka yang sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari urutan liturgi yang pertama sampai pertengahan ini hanya berbicara kasih, kasih, dan kasih. Kenapa saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini? Di depan sudah saya sampaikan, ini merupakan pelayanan perdana saya. Kalau saya tidak mempunyai kasih, maka pelayanan saya seperti firman Tuhan dikatakan tidak berguna dan tidak ada faedahnya. Maka perlu saya sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya akan menyampaikan sedikit cerita yang perlu Bapak Ibu dengarkan dan pahami. Ada seorang ibu rumah tangga yang memiliki 7 orang anak. Dia dengan daya dan upaya selalu merawat, menuntut, menghidupi, mendidik anak-anaknya dengan rasa tanggung jawab yang besar. Dia dengan rela, dia dengan rendah hati, dengan pelayanannya yang tulus dan kasihnya yang luar biasa. Dengan berjalannya waktu, ke-7 anak tersebut sekarang sudah menjadi anak-anak yang dewasa. Semua sudah sukses di dalam karirnya. Semua sudah berumah tangga, baik bersuami maupun beristri. Suatu ketika, ibunya sakit. Bahkan ibu tadi
sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kehidupan ibu-ibu tadi hanya tinggal seorang diri, karena anak-anak tersebut yang beristri sudah mempunyai rumah sendiri dan yang bersuami sudah memiliki tempat tinggal tersendiri. Semua sudah berada di dalam kesibukan masing-masing, sudah berada di dalam pekerjaan dan aktivitas masing-masing, sehingga seorang ibu tadi sama sekali tidak ada yang merawatnya. Saya penggal sampai di sini dulu. Semoga di tempat ini tidak terjadi. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, gampang mana seorang ibu merawat 7 anak atau 7 orang anak merawat seorang ibu? Sekarang jawab pertanyaan saya. Mohon maaf untuk yang bapak-bapak, untuk yang pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Saya bertanya kepada ibu-ibu, gampang mana seorang ibu merawat 7 orang anak dan dibandingkan 7 orang anak merawat 1 ibu? Dari cerita yang saya sampaikan di depan, dengan daya upaya, dengan susah payah, dengan membanting tulang kerja sana kerja sini untuk mencukupi setiap kebutuhan anak-anaknya, seorang ibu tadi berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tetap bisa mendidik anak-anaknya yang ke-7 tadi. Tetapi setelah ibunya sakit-sakitan, tidak bisa berbuat apa-apa, usaha ora iso. Apakah ke-7 anak tadi mampu untuk merawat ibunya yang sedang sakit? Biasanya, kono Kang, tulung mboke dirawat. Aku sibuk, Dik. Iki galan kokek dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri tema kasih tak terpatahkan. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara, terutama adik-adik yang masih duduk di dalam bangku sekolah, sering menyanyikan lagu ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kita lanjutkan. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menerangi dunia. Itulah kasih tak terpatahkan. Apakah matahari setelah menyinari kehidupan kita, matahari itu meminta imbalan kepada kita? Tidak. Apakah seorang ibu tadi setelah merawat 7 anak sehingga sukses akan meminta imbalan kepada anak-anaknya tadi? Tidak. Itulah kasih. Kasih yang sejati dan kasih tidak terpatahkan. Seperti yang Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kita. Dia mengasihi kita dengan sempurna, sehingga Dia menyerahkan tubuh jiwa raganya
berkorban untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kasih-Nya nyata di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk pembahasan di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Dalam suratnya Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yang berisi pengajaran mengenai makna dan hakikat kasih, merupakan lanjutan dari pembahasan Paulus tentang pertanggungan jawab mengenai karunia rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu firman Tuhan mengatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya di dalam hidup ini kita harus benar-benar memahami bahwa hukum yang terutama, hukum yang pertama yang harus kita lakukan adalah kasih. Karena hukum yang kedua yang sama itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain? Suatu misal, nyuwun sewu, sore waktunya mandi, kok tidak mandi? Berarti kita kan tidak mengasihi diri kita, karena tubuh kita menjadi kotor. Tidak mandi itu berarti kotor. Tetapi kalau kita mandi pada sore hari, berarti kita mengasihi diri kita. Oh iya, tubuh saya bersihkan dengan air, sabun, dan lain sebagainya. Setelah itu kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menengok kanan, kiri, ke depan, ke belakang, untuk melaksanakan kasih itu kepada setiap saudara kita. Dalam 1 Korintus kita belajar bahwa Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus telah menggenapi hukum Musa melalui hukum Taurat Tuhan. Paulus menekankan pentingnya mentaati hukum-hukum Allah, yaitu mengenai kasih yang sejati. Firman Tuhan tadi mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak iri. Bapak, Ibu, dan Saudara, semoga di tempat ini tidak terjadi. Biasanya hal-hal itu sering terjadi. Kalau kita melihat orang lain sukses, kita melihat orang lain itu senang, maka kita itu yang susah, kelimpungan sendiri. Tetapi sementara kita melihat orang lain itu susah, kita senangnya minta ampun. Syukur, kapokmu kapan? Hal-hal dan perilaku serta tindakan yang demikian, mari kita rintis, kita tindas dengan kasih Tuhan, sehingga jika kita melihat bahwa orang lain itu suka, bahagia, sukses, maka kita pun ikut sukacita. Tetapi jika melihat orang lain itu menderita, maka kita ikut sedih, ikut sakit, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai tubuh Kristus yang saling melengkapi, bahkan saling berproses satu dengan yang lain. Apabila kita mau makan, apakah mulut kita sendiri yang berjalan mendekati makanan? Tentu harus ada tangan yang mendekatkan makanan itu ke mulut kita masing-masing. Itulah tubuh. Kalau
kita mau mendengar, hanya mendengar, kuwi apik apa Allah tuh, tanpa ada mata di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, apakah kita bisa mengerti? Itu barang bagus. Karena kita tidak melihat, hanya mendengarkan. Suatu misa di dusun-dusun atas ini baru saparan. Saparan itu ya kalau di Puyang nggak ada saparan, yang ada Natalan. Ya katanya merti dusun. Katanya saparan itu merti dusun. Banyak sekali kesenian yang ditampilkan. Ya ada yang nanggap salihu, ada yang dangdut, wayang, banyak hiburan yang disajikan. Tetapi kalau kita hanya mendengar, apik men yo, krungu tok kok apik. Wong ora ngamati kok apik. Kalau tanpa ada mata di dalam tubuh kita melihat, kayak Puyang eneng reok, yo nonton, ya. Melihat, mendengarkan, musik apik men, juga apik men. Itulah wujud kerjasama bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Dari Klasis Bedosari ada 9 jemaat, itu merupakan tubuh Kristus yang harus bertanggung jawab kepada pekerjaan masing-masing yang dikelola dalam satu ada persekutuan yang sejati melalui Klasis Bedosari. Suatu misal GKJ Jemaat Puyang sebagai kaki, GKJ Jemaat Pulian sebagai tangan, GKJ Jemaat Samirono sebagai telinga, dan lain sebagainya. Itulah wujud kerjasama yang harus diwujudkan dengan kasih yang tak terpatahkan. Rujukan firman Tuhan pada pagi hari ini, silahkan Bapak Ibu membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kita, untuk berkorban kepada setiap kehidupan kita yang penuh dengan dosa ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk di dalam doa dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang selalu mengingatkan dan menegur kami melalui sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini tertanam di dalam hati sanubari kami, sehingga kami mampu melakukan kasih itu dengan sempurna. Meskipun kasih yang sempurna itu hanya milik Tuhan Yesus, tetapi karena firman-Mu mengatakan bahwa kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka kami pun akan menuruti apa yang Engkau kerjakan. Tuhan Yesus, mampukan pribadi kami masing-masing untuk menerapkan kasih itu di dalam hidup kami, sehingga apabila kami melihat orang lain susah, maka kami pun ikut menderita. Dan apabila kami melihat orang lain itu bersuka cita bahagia, kami pun merasa bahagia.
karena Engkau telah membuat kami menjadi ciptaan yang baru. Kiranya melalui tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk tetap setia melaksanakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini, GKJTU Jemaat Bendosari. Segala program kegiatan yang ada, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum ibu, bahkan lansia, dan seluruh kegiatan warga jemaat-Mu di tempat ini. Setiap personil-personil yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan mereka, Tuhan tanamkan kasih, Tuhan pakai sehingga setiap pelayanan mereka itu berkenan kepada Tuhan. Kami semua melaksanakan pelayanan ini bukan karena kami pandai, bukan karena kami mampu, bukan karena gagah dan kuat kami, tetapi karena tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga Engkau mampukan kami untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kami serahkan penatua dan diaken, ibu pendeta yang mengelola kehidupan rumah tangga gereja ini. Engkau yang menuntun, memberikan akal budi yang sehat, kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga mereka semua melaksanakan tugas dan panggilan ini dengan tulus dan ikhlas. Karena pelayanan kami, Tuhan semakin dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan untuk warga jemaat-Mu saat ini yang menderita sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing. Jamahan Roh Kudus untuk menyembuhkan dan menjamah setiap mereka, sehingga kesembuhan boleh mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan untuk warga jemaat-Mu di tempat ini yang menderita kesusahan. Tuhan akan hiburkan. Yang merasa kekurangan, Tuhan akan cukupkan. Sehingga kasih-Mu nyata buat jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu di tempat ini semakin sungguh dan semakin dekat kepadamu, untuk mengungkapkan rasa syukurnya karena Tuhan senantiasa melawat di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan untuk kegiatan kami Klasis Bendosari yang boleh kami lakukan setiap 1 bulan sekali untuk pertemuan rutin. Tuhan memberikan kelancaran kepada kami. Tuhan memampukan kami untuk mengelola roda kehidupan klasis kami, sehingga klasis kami menjadi teladan bagi klasis-klasis yang lain. Dan terbukti nama Tuhan semakin kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami nyerahkan segala kekurangan kami, dosa perbuatan kami yang tidak sesuai dari kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami serahkan segala seruan doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyampaikan pengakuan iman kita kepada Tuhan bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat ini. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita masih tetap berdiri. Kita akan responi pengakuan kita kepada Tuhan dengan nyanyian jemaat. Hitung jemaat 363. Kita pujikan bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan. Dalam seminggu ini Tuhan Yesus melawat kita, memberkati kita, memberikan kecukupan setiap kebutuhan kita. Bahkan Tuhan Yesus lancarkan setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Oleh sebab itu, kita akan wujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan sebagai penghantar kita untuk kita memberikan rasa syukur kita dengan persembahan yang demikian sabdanya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur.
sambil kanon kolektor diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 337. Kita pujikan baik yang pertama dan seterusnya. Doa persembahan dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk semua pergumulan yang sudah mampu kami lewati. Kami juga bersyukur untuk semua pekerjaan yang sudah mampu kami. Terlebih kami bersyukur untuk berkat rezeki yang telah memberikan bagi kami sehingga kami berkecukupan. Bapa, sebagai tanda dari rasa syukur kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah kami terima dari-Mu, Bapa. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan kiranya Engkau berkenan menyucikannya, sehingga persembahan kami ini Engkau berkati. Bapa di surga, kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh mencukupi kebutuhan pelayanan di gereja-Mu ini dan untuk kemuliaan nama-Mu. Lebih daripada itu Bapa, mampukan kami untuk mempersembahkan segenap hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu sebagai tanda syukur dan bakti kami kepadamu. Doa kami ini Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Marilah kita mundur dengan damai sejahtera,
kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan kebaktian sejati atas tuntunan Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita tenteram rahayu. Amin. Nyanyian penutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyanyi Kidung Jemaat 413. Kita akan pujikan bait pertama dan kedua. Tuhan pimpin anakmu. Makasih Mas. Pak. Haleluya.
Jangan pasti ada loh. Menyimak Facebook lah. Betul. Tapi kadang kurang berat. Mas, iya Mas. Mas, tutup riset saya Mas, ben rata Mas. Oh, tutup riset. Oh, tes brek. Ya, yuk. Insya Allah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah secara online. Kami juga masih mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam ibadah minggu besok yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indonesia. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir pada ibadah PA dan Andarsana pada hari ini yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indonesia dan bertempat di keluarga Bapak Heri Eswanto jam 5 sore. Demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.